apakah hukumnya itu fardu di antara kefarduan sholat, au min fadhailiha wa mukammilatiha, ataukah masuk dalam keutamaan dan penyempurna sholat saja. Fadhahaba jumhurul fuqaha, maka berpandangan mayoritas ahli fikih ila annahu sunnatun, bahwasanya khusyuk itu adalah sunnah. Jadi di kitabnya berpandangan wajib, saya sampaikan mayoritas ulama pandangannya tentang khusyuk itu adalah hukumnya sunnah, min sunanis sholat, dari sunnah-sunnah sholat yang lain. Bidalilin sihhati sholati, dengan dalil sahnya sholat, mayufakiru bi amrin dunyawiyyin, orang yang memikirkan urusan duniawi saat sholat, sah saja sholatnya. Ini menurut mayoritas ahli fikih. Idlam yaqulu bi butlaniha, karena mereka para ahli fikih itu tidak mengatakan batal sholatnya kalau mikir urusan duniawi. Ya Allahu Akbar, Mbah itu sudah hitung berapa tadi kuliahan duit di pasar. Kada batal, kada batal menurut mayoritas ulama. Jadi kadang mau ulangi lagi kada. Idza kana dhabitan af'alaha, andai berpikir selain sholat itu merupakan standar perbuatan sholat, tentunya batal. Karena nggak batal, maka itu berarti bukan syarat atau bukan wajib, ya, kewajiban dalam sholat, tapi itu sunnah. Hanya saja nanti kita bahas, ya walaupun ini sunnah, nggak wajib, ini menentukan pahala. Dapat pahala berapa tergantung kita ini mikir apa dalam sholat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka. Ya dengerin. Musa juga. Siapa yang sholat itu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang mereka itu an sholatihim, ya, dari sholatnya sahun. Baris ketiga nih, sahun itu artinya lalai. Ini nama. Nah, jadi orang yang lalai dari sholat, fawailun, celaka. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, walaysa sahwu anha tarkuha. Yang namanya lupa itu bukan berarti nggak melakukan. Jadi yang di sini celaka itu memang dasar orang yang sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Wa illa lam yakunu musallin. Kalau dia lupa ini dianggap nggak sholat, berarti tidak disebut musallin. Yang disebut ini musallin, orang yang sholat. Wa innama huwa as-sahwu an wajibiha. Tetapi ya, ini Ibnu Qayyim yang berpandangan wajib itu mengatakan ya lupa, ya, itu lupa dari kewajibannya. Yakni kewajiban itu imma anil waktu, bisa jadi kewajiban dari sisi waktu. Jadi lalai di sini lalai dari sisi waktu. Sudah sampai waktu sholat, kada digawe kuring malah, ya, kuring kada digawe, bangun-bangun sudah habis waktu sholat. Nah ini termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, celaka. Kama qala Ibnu Mas'ud wa ghairuhu, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ini sahabat dan yang lainnya. Wa imma anil huduri wal khusyu', bisa jadi makna lalai di sini itu adalah lalai dari menghadirkan hati, wal khusyu', dan khusyuk di dalam sholat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, was-shawabu annahu ya'ummun naw'ain. Was-shawab, shawab itu yang betul maknanya. Kayak
biasanya kan kita katakan wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengerti mana yang betul. Nah, yang betul mana kata Imam Ibnu Qayyim di sini? Lalai di sini lalai dari waktu atau lalai hati nggak ingat dalam sholat? Kata beliau, was-shawab annahu ya'umun nau'ain. Yang benar itu adalah lalai di sini mencakup dua jenis ini, yakni lalai dari waktu dan lalai hatinya dari mengingat Allah Ta'ala. Ini pendapat pertama yang sebagian ulama begitu. Kemudian yang setelah tanda petik itu saya kutipkan, nggak ada di kitabnya ya. Saya kutipkan dari tafsir Al-Qurtubi supaya kita ini ada satu aja yang kita ketahui. Kenapa bual kena? Farawa Ad-Dhahhak an Ibni Abbas qol. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan huwa al-musalli allazi in shalla lam yarju laha thawaban. Yang diancam dalam ayat celaka siapa yang sholat, yang lalai dari sholat itu maksudnya adalah musolli, orang yang sholat. Allazi lam sholla, allazi in sholla, yang kalau dia itu sholat lam yarju laha thawaban, dia nggak berharap dapat pahala. Sholat kada berharap dapat pahala. Siapa itu? Orang-orang munafik. Yang tapi percaya juga sholat kada dapat pahala, kada apa. Wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqaban. Dan kalau dia nggak sholat, dia juga nggak takut dapat iqab. Jadi sholat lawan kada sama aja bagi dia. Kalau sholat kada berpahala, kada berharap pahala. Kalau nggak sholat, kada takut juga dapat sanksi. Ini menurut tafsiran Ibnu Abbas ya, lewat jalur Ad-Dhahhak. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, yakni alladzina yu'akhirunaha an awqatiha. Siapa yang diancam ini? Yakni orang-orang yang mengakhirkan dari waktu sholat. Sudah habis waktu hanya sholat, sibuk aja gawian. Tapi kalau masih dalam waktunya, ya kurang afdol saja kalau nggak di awal. Kayak zuhur misalnya jam 12:30 sudah masuk, nah itunya guring aja 3:30 misalnya asar. Inya imbah dengar asar azan hanya sholat zuhur mengkodok. Nah ini yang diancam, hati-hati. Tapi kalau dasar teguring kata apa? Teguring ya, kalau sebelum zuhur teguring. Bangun-bangun asar atau maghrib kada berdosanya. Tapi kalau sudah azan zuhur tahu aja ini kalau guring ini pacangan kada bangun lawas banar misalnya, kada bolehnya guring sebelum sholat dulu. Biasanya kalau tidur 3 jam akhir bangun, jam 1 misalnya kada sholat tapi guringnya 1, 2, 3, 4, jam 4 misalnya hanya bangun seperti kebiasaan, asar sudah, maka berdosa nih. Atau ingat kada yakin lagi mau hidup. Jadi menunda sholat ini sebenarnya nggak apa-apa kalau menunda masih dalam beberapa menit begitu ya. Tapi harus ada ghalabatul dzan, dugaan kuat mau melaksanakan kena, kada berdosanya. Jadi ada ghalabatul dzan, yakni menduga kuat kena kawa aja melaksanakan setengah jam lagi. Yang kedua ini masih ada dugaan kuat hidup masih setengah jam lagi tuh. Kalau ragu-ragu ini setengah jam lagi hidup kah mati kah ini, ragu-ragu segera sholat. Seperti itu. Jadi orang yang tadi melanggar waktu itu terancam di sini, celaka kata Allah Subhanahu wa taala. Wailun itu celaka. Tapi ada di ayat yang lain itu apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian datang generasi pengganti yang mereka itu
melalaikan sholat, adha'u sholat, menyia-nyiakan sholat, wattaba'u syahawat, mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menjumpai ghayy. Ghayy itu kesesatan. Tapi para ahli tafsir mengatakan itu adalah wadin fi jahannam, neraka, lembah di dalam neraka jahannam. Jadi ancamannya itu masuk neraka. Ada lembahnya namanya ghayy. Termasuk wail itu ada yang mengatakan itu neraka. Jadi perlu hati-hati. Wa an Abil Aliyah, dari Abu Aliyah, la yusallunaha lima waqitiha. Mereka enggak sholat pada waktunya. Wala yutimmuna ruku'aha. Mereka enggak menyempurnakan ruku'nya. Jadi bebayanya aja ruku'. Sudah sembarangan stumatanya. Kada tumak ninah. Ya, kalau dalam hadis itu ada, ini termasuk pencuri yang paling buruk. Aswa'un nas sariqah. Seburuk-buruk manusia itu adalah pencuri. Alladzi yasruqu min sholatihi. Yang dia mencuri dari sholatnya itu la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Seberapa ukuran sempurna? Banyak subhanallah. Atau bisa sekitar subhanallah, berhenti, itu sudah termasuk tumakninah. Jadi kadang nak lawas badan. Tapi kalau mau lawas badan bagus lagi, asal kada jadi imam aja. Menjadi imam lawas badan timbul fitnah di masyarakat. Ini lawas badan yang Muhammad ketujuh lah. Kalau lawas badan Muhammad bagus Muhammad. Kalau seorangan lawas sudah apa? Ini kadang terbalik, seorangan cepat benar, aman di berjamaah lawas benar. Salah satu sifat nifak. Aman dilihat orang bagus benar, aman kadang-kadang melihat bebayanya aja. Hati-hati, mudah-mudahan kita kadang kayak gitu. Ada kalau kayak gitu. Jadi imam bagus benar, lawas benar, panjang benar. Seorangan kulhu dengan ini apa namanya? Inna a'tainakal kautsar. Kemudian qala Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan bahwasanya Nabi SAW berkata tentang ayat ini, yakni maknanya adalah alladzina yu'akhiruna sholata an waqtiha tahawunan biha. Siapa yang termasuk celaka ini? Yang mereka mengakhirkan sholat dari waktunya dengan tahawun. Tahawun itu menganggap enteng aja. Ada apa juga aja. Allah paham aja, kita sibuk. Asalnya. Iya. Asal digawe aja Allah ini. Paham-paham aja Allah. Kan Allah penyayang. Kata kita gawe gini, sayang juga. Nah kalau sampai begitu dalam hati, ini masuk dalam hal wail, celaka. Dari Ibnu Abbas juga, siapa yang disampaikan Allah dalam ayat ini, yang diancam? Humul munafiqun. Mereka ini orang-orang munafik yang ayat ini. Ini yang jadi patokan khusyuk itu kada wajib. Karena yang diancam dalam ayat ini lain orang yang ketika sholat itu mikir duit lain-lain. Yadrukuna sholata sirran. Mereka itu meninggalkan sholat kalau sendirian, kalau sepi. Sepi ada sholatnya. Yusallunaha ala niyatan. Mereka sholat itu kalau ada banyak orang. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan kusala, itu artinya malas. Kaslanun, malas. Ini sholat malas. Ingat-ingat ya. Ini
males berdirinya, imam nunggu ruku, selesai hanya ruku. Menghemat 1 rakaat. Jangan elah. Jadi bagusnya sholat itu imam takbir ya takbir. Jadi jangan masbuk. Cepat-cepat kalau sudah waktunya ini. Berapa menit sudah? 20 menit sudah ya. Sedikit lagi. Wal waswasu nau'ani. Ini ringkas ya, sebenarnya banyak riwayatnya. Kita bahas waswas. Waswas itu apa? Waswas itu dalam hati ya itu yang kita berlindung dari waswas di surah An-Nas itu ya. Waswas itu ada 2 jenis. Yang pertama itu la yamna'u ma yu'maru bi min tadabburil kalimi at-tayyib. Kalamit tayyib ya, kalam. Jenis pertama itu waswas yang tidak mencegah apa yang diperintahkan, yakni mentadabburi perkataan yang baik. Ada waswas tapi masih paham aja apa yang dibaca itu masuk aja dalam hati. Wal amalus shalih alladzi fi shalah, dan perbuatan baik yang dilakukan dalam sholat. Ada yang berpikir-pikir sedikit, cuma masih nyambung aja yang kita baca, kita paham. Bal yakunu bimanzilatil khawatir. Bahkan was-was ini masuk dalam kedudukan khawatir. Khawatir itu perasaan yang timbul dalam pikiran, lintasan pikiran. Fahadza la yubtilus shalah, maka yang ini itu tidak membatalkan sholat ya, jenis was-was yang begini. Lakin man salimat sholatuhu minhu fahuwa afdal. Tetapi orang yang selamat sholatnya dari was-was jenis ini, maka itu yang lebih afdal. Jadi dikosongkan betul pikiran, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan ini. Makanya walaupun tidak ada hadis misalnya, baca surah Qul a'udzu birabbin nas, bagus saja sebelum sholat. Kita kalau di dalam kitab ini bacanya Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, sebelum takbir nih. Sambil kita hadirkan hati minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari setan yang menggoda kita. Karena godaan setan begitu. Mencari kunci ada dapat-dapat. Pas lagi sholat ingat, oh di sana sekalinya lah. Bisa jadi begitu. Jadi kita berlindung kepada Allah. Karena tadi walaupun ini tidak membatalkan, tapi afdalnya itu dihilangkan. Itu afdalu mimman lam taslim minhu sholatuhu. Lebih afdal daripada orang yang sholatnya enggak selamat dari was-was tadi. Al-awwal sibhu halil muqarrabin. Yang pertama itu adalah kondisi muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi sholat betul-betul hilang was-wasnya. Yang kedua itu adalah sibhu halil muqtasidin, kondisi orang pertengahan ya. Kemudian yang kedua di sini disebut asalis ya. Seharusnya ini yang kedua kan, nau'ani, 2 jenis. Yang pertama, yang kedua ini bahwa mamuni al-fahm, mamana al-fahma. Yang kedua itu was-was yang menghalangi orang dari memahami. Jadi was-was jadinya kada paham lagi, kada ingat lagi nang dibaca apa tadi. Wa syuhudal qalb, artinya enggak menghadap Allah hatinya. Bihaitsu basirur rajul ghafilan, dari sisi ya, hatinya seseorang itu lalai. Nah yang kedua jenisnya was-was itu yang bikin enggak paham. Jadi ghafilan. Fahadza la raiba annahu yamna'u tsawab. Ini tidak diragukan lagi kalau seperti itu yang menghalangi pahala. Karena ada pahala.
sholat, kada ingat lagi yang dibaca, kada ngerti, kada ingat. Ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas itu, tidak ada bagi engkau ya, laisalaka min sholati illa ma akhilta minha. Gak ada pahala bagi sholat engkau kecuali yang engkau pahami dari sholat itu. Jadi ini sudah rugi kalau kita berapa puluh tahun sholat gak kita pahami yang kita baca. Kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ya ini sholat yang kalau di Mukasyafatul Qulub itu sampai ditangisi, menangis. Kenapa sholatnya begitu? Kita aja bisnis kalau ada untung bisa bertangis. Ini sudah habis modal, usia habis, sholat kan ada hasilnya. Ini jenis kedua, yakni kalau sampai enggak hadir lagi hati, kada paham lagi. Nah, permasalahan berikutnya itu in ghalabat al-ghaflatu 'alal huduri. Kalau yang lalai itu lebih banyak daripada yang hadir hati, itu bagaimana hukumnya? Tadi kita bahas prinsipnya kalau lintasan-lintasan aja kan tetap sah sholat itu, dapat pahala insyaallah. Tapi kalau lalai gimana? Lebih banyak lalainya. Fafihi lil ulama'i qaulani. Di dalam hal ini bagi para ulama itu ada dua qaul. Ahaduhuma, yang pertama, la tasihhus shalah fil batin wa in shahhat fil zahir. Kalau banyak lalainya itu salatnya itu enggak sah secara batin. Jadi sebetulnya enggak sah walaupun secara zahir sah. Ini pandangannya Imam Al-Ghazali, kemudian Abu Abdillah bin Hamid ya. Pandangannya begitu. Dan ada pahalanya juga. Karena itu baik ada usah sholat ya. Ada usah sholat dibakar Allah. Ini lalai aja kan ada ingat lalu. Nah itu kan ada pahalanya. Nah, pandangan kedua tabra'u zimmah. Dia itu sudah bebas dari tuntutan sholat. Fala tajib alaihi al-i'adah. Tidak wajib baginya mengulangi sholat. Wa in kana la ajra lahu fiha, walaupun tidak ada pahalanya. Tadi sudah gugur kewajiban. Ya. Wala sama enggak ada pahala, enggak ada balasannya. Seperti puasa bi manzilati shaumil ladzi lam yada' qaula zur. Seperti orang puasa tapi dia bersumpah palsu. Wal amala bih, melakukan kepalsuan. Maka puasa itu ya falaisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Maka tidak ada baginya puasanya itu enggak ada pahalanya kecuali hanya lapar dan dahaga semata. Ini pembahasan ke-6 di kitab tersebut, yakni hukum khusyuk. Prinsipnya ada ikhtilaf. Para ulama mayoritas mengatakan hukumnya sunnah. Terus bagaimana khusyuk itu sudah kita bahas di pembahasan pertama. Nah, kalau was-was itu ada dua jenis. Kalau masih lintasan-lintasan pikiran, itu nanti pahalanya sesuai dengan banyaknya ingatnya dia itu. Tapi kalau sudah was-wasnya itu dari awal sampai akhir sehingga dia nggak paham, nah itu ya nggak ada pahalanya. Seperti itu insya Allah.